Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apa sutta yang puriso balibato acirati mangsani tassa vaddanti panya tassa nawaddati. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, segenap pengurus Wihara Buddha Sakyamuni, Bapak Ibu, Saudara-saudari hadirin yang berbahagia, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa untuk kembali memperdalam pengetahuan kita tentang ajaran Buddha dalam rangka menyongsong perayaan Trisuci Waisak. Kita semua menyelenggarakan program SPD sebulan pendalaman Dhamma, yang mana kita isi dengan melakukan puja, juga dengan mendengarkan uraian Dhamma. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pada malam hari ini Bante akan menyampaikan satu topik Dhammadesana terkait tentang bagaimana kita menumbuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini menjadi permata atau sesuatu yang sangat berharga yang orang-orang miliki. Kalau orang tersebut memiliki kebijaksanaan, maka sesungguhnya ia memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Suatu ketika Sang Buddha pernah ditanya oleh sesosok dewa, Kingsu yawa jara sadu, Kingsu sadu patitita, Kingsu naranang ratanang, Kingsu core hiduharang. Apa yang patut dimiliki sampai usia tua? Apa yang patut ditegakkan atau dikokohkan? Apa yang menjadi permatanya orang-orang? Dan apa yang tidak bisa dicuri oleh orang lain? Mendengar pertanyaan itu dari dewa, Sang Buddha menjawab, Silang yawa jara sadu, Saddha sadu patitita, Panya naranang ratanang, Punyang core hiduharang. Silang yawa jara sadu artinya adalah kemoralan atau moralitas adalah sesuatu yang baik untuk dimiliki sampai usia tua. Saddha sadu patitita, keyakinan atau saddha adalah sesuatu yang semestinya dikokohkan atau ditegakkan. Panya naranang ratanang, kebijaksanaan adalah permatanya orang-orang. Punyang core hiduharang, kebajikan adalah sesuatu yang tidak bisa dicuri atau diambil oleh orang lain. Itu jawaban dari Sang Buddha
atas pertanyaan dari dewa. Dari sini Ibu Bapak Saudara, kita bisa mengetahui bahwa kebijaksanaan adalah permatanya orang-orang, sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh orang-orang. Sekalipun seseorang mungkin kurang dalam hal materi, kurang dalam hal kesehatan, atau kurang dalam hal lainnya, kurang dalam hal kemampuan lainnya, tapi kalau seseorang itu masih punya kebijaksanaan, maka ia masih memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya. Karena sebagaimana dikatakan bahwa panya naranang ratanang, bahwa kebijaksanaan adalah permatanya orang-orang. Di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah bencana, musibah yang melanda, meskipun semuanya bisa lenyap, harta materi lenyap, sanak keluarga mungkin meninggalkan kita, dan kita merasa sudah tak punya apa-apa lagi. Tapi sebenarnya pada saat itu, kalau kita masih punya kebijaksanaan, kita masih memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Maka dikatakan bahwa kehilangan terbesar bukanlah kehilangan materi, bukanlah kehilangan sanak keluarga, bukan kehilangan ditinggal oleh orang yang terkasihi, tapi adalah kehilangan kebijaksanaan. Karena begitu seseorang itu kehilangan kebijaksanaan, sekalipun orang itu masih punya banyak materi, kalau tidak punya kebijaksanaan, materinya bisa lenyap atau terpakai dengan cara yang salah. Sekalipun seseorang punya banyak kawan, punya banyak saudara, tapi kalau ia hilang kebijaksanaan, juga sama hidupnya tidak berguna. Ia akan menghabiskan hidupnya untuk hal yang sia-sia. Maka sebenarnya, sebagaimana yang saya mudah katakan, bahwa kehilangan terbesar adalah ketika seseorang itu kehilangan kebijaksanaan. Kalau sudah kehilangan kebijaksanaan, sudah kehilangan akal sehat, sudah kehilangan pandangan yang benar, apapun yang bodoh bisa dilakukan. Tapi kalau selama seseorang itu masih punya kebijaksanaan, maka di sana dia akan bisa menghadapi kenyataan meskipun yang di luar itu terasa pahit. Meskipun yang di luar itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi dengan kebijaksanaan dia bisa melalui itu semua. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Kebijaksanaan dalam bahasa Pali disebut panya. Panya itu sebenarnya dari kata pajanati, melihat atau mengetahui. Mengetahui bagaimana? Ya mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Realitanya yang seperti apa ia tahu. Dan ia tahu mana yang harus ia lakukan dan mana yang harus ia tinggalkan. Kebijaksanaan itu ada levelnya. Level yang lokia dan juga ada yang lokutara. Lokia itu artinya yang masih duniawi, yang semestinya kita semua miliki, yang masih sifatnya duniawi, berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Kalau sudah yang level tinggi, artinya ia memahami 4 kebenaran mulia tentang bagaimana ia bisa menghancurkan duka, melenyapkan duka, dan mencapai pembebasan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, kita hidup sebagai manusia ini sangat membutuhkan kebijaksanaan. Bahkan tuntutan kita sebagai manusia adalah harus menjadi bijaksana. Kenapa? Karena salah satu potensi unggul yang dimiliki oleh makhluk yang kita sebut manusia adalah karena punya akal sehat, punya pikiran yang bisa dikembangkan. Kata manusia itu berasal dari kata dalam bahasa Pali namanya manuso. Manuso itu dijabarkan
mano usanama satin manuso, bahwa pikiran yang bisa dikembangkan itulah manusia, atau makhluk yang bisa mengembangkan pikirannya sampai level yang tertinggi itulah manusia. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah manusia tetapi tidak mau mengembangkan potensi ini, tidak mau menggunakan akal pikiran kita untuk memperoleh kebijaksanaan, maka yang ada kita bukanlah manusia yang sesungguhnya. Fisiknya manusia, tapi cara berpikir, cara berperilaku bisa seperti binatang. Yang membedakan manusia dengan binatang itu ya karena akal pikiran, karena dharma, pengetahuan dhamma atau kebijaksanaan. Nah, dikatakan di dalam sebuah kitab bahwa ahara, nidra, bhaya, maituna, ahara itu makanan, atau makan, bhaya itu ketakutan, nidra itu tidur, maituna berhubungan seksual, itu adalah hal yang lumrah bagi manusia dan binatang. Tapi yang membuat manusia itu spesial adalah karena dharmai wiseso. Karena dharma yang menjadi manusia itu yang membuat manusia menjadi spesial. Karena kebijaksanaan yang membuat manusia itu menjadi spesial. Kalau hidup kita hanya mengejar makan, kemudian memiliki ketakutan, atau selalu dirudung ketakutan, tidur, berhubungan seksual, tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh binatang. Makanya yang membuat kita berbeda, unik, istimewa ya karena kita punya pengetahuan dharma itu. Dan kita punya kemampuan juga untuk menjalankannya. Karena kita adalah manusia dan kita menyadari bahwa kita punya potensi pikiran, akal sehat untuk mengembangkan kebijaksanaan, maka kita semestinya mengarahkan diri untuk memiliki kebijaksanaan. Semakin menua harusnya kita juga bertambah kebijaksanaan. Memang usia tua itu bukanlah jaminan menjadi bijaksana. Seperti yang sering orang bilang bahwa dewasa itu bukan karena faktor usia, tapi adalah karena cara berpikirnya. Demikian juga kebijaksanaan ini juga bukan karena faktor usia, tapi karena faktor usaha bagaimana ia mengembangkan kebijaksanaan itu. Harus ada upaya. Sang Buddha mengatakan, apa sutayang puriso balibado wajirati, mangsani tasa wadanti panya tasa nawadati. Orang yang tidak mau belajar atau sedikit mendengar, dia akan menua seperti sapi yang hanya dagingnya yang bertambah, tapi bukan kebijaksanaan. Kalau hidup kita semakin menua, tapi kita tidak menambah kebijaksanaan kita, tidak menambah pengetahuan kita, maka semakin kita nua, yang bertambah hanyalah daging, seperti sapi. Tapi kalau kita semakin menua, semakin banyak wawasan, semakin banyak pengetahuan, dan juga kebijaksanaan kita semakin tumbuh, nah itu yang diharapkan sebagai manusia. Semakin menua harusnya semakin bijaksana. Memang kebijaksanaan ini tidak ditentukan karena usia. Usia bukan penentu orang itu bijaksana atau bukan. Makanya perlu diupayakan. Kalau sekadar menua tanpa upaya pun kita bisa. Tanpa menua, tanpa berupaya, kita cuma makan tidur saja di rumah, ya lambat laun kita akan tua sendiri. Tapi kalau urusan bijaksana harus ada upaya. Upaya supaya berkembang atau tumbuh dalam hal kebijaksanaan. Bagaimana cara menumbuhkannya? Nah, di dalam Panyawuti Sutta atau bagaimana mengembangkan panya itu disebutkan
dijelaskan oleh Sang Buddha. Apa yang perlu kita lakukan supaya kebijaksanaan kita bertumbuh dan berkembang. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah Sapurisa Sangsewo. Nah, apa itu Sapurisa Sangsewo? Bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang baik itu, atau orang-orang yang bijaksana, itu akan membuat diri kita menjadi bijaksana pula. Karena biar bagaimanapun, kualitas hidup kita juga akan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Dan memang menurut penelitian, tidak usah menebak atau meneliti secara mendalam sifat karakter seseorang, itu bisa juga dilihat dari temannya, teman terdekatnya. 6 teman terdekatnya itu menjadi cerminan dari kualitas orang tersebut. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa diri kita, coba kita lihat 6 teman terdekat kita atau 6 orang yang selalu ada dekat dengan kita, selalu berkomunikasi, saling mempengaruhi kita. Itu cerminan diri kita. Oh, kalau teman-teman kita adalah orang yang suka bergosip, nah berarti kita juga sama. Oh, teman-teman kita adalah orang yang pemalas, wah, berarti kita ya sama seperti itu. Nah, maka pertemanan ini membentuk kualitas seseorang. Kebijaksanaan bisa tumbuh juga karena pertemanan yang baik. Kemerosotan bisa ada juga karena pertemanan yang buruk. Kalau lingkungan kita buruk, maka kita akan terkondisi untuk menjadi hal yang serupa. Itu seperti ibu bapak kalau melihat satu keranjang buah. Kalau ada satu yang busuk, nanti yang lain juga akan ikut menjadi busuk. Akan mempengaruhi. Kalau ada satu yang busuk, nah, itu juga akan mempengaruhi yang lain. Kalau dalam dunia perusahaan, kalau ada karyawan atau ada pejabat-pejabatnya satu yang korup, yang tidak benar, itu juga akan mempengaruhi yang lainnya. Maka pertemanan yang baik ini salah satu upaya untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Karena dari sanalah kita bisa belajar untuk meniru. Karena pelajaran yang mudah untuk dilakukan adalah meniru. Seperti anak itu pasti akan meniru sifat dan kebiasaan orang tuanya. Karena memang lingkungannya seperti itu. Jadi seberapapun orang tua berusaha menceramai kamu harus begini begitu, tapi kalau orang tua tidak memberikan teladan, anak juga tidak akan menjadi seperti yang diceramahkan oleh orang tuanya. Maka pembelajaran yang terbaik adalah dengan memberikan teladan. Sama, kita ini sebenarnya diam-diam punya potensi besar meniru. Ikut-ikutan itu sudah potensi kita dan budaya kita. Ngetrennya apa, kita mudah sekali ikut. Mudah sekali terpengaruh. Maka bergaul dengan orang-orang yang baik, ini menjadi salah satu hal yang akan mengkondisikan kita tumbuh pula dalam kebijaksanaan. Mereka akan mempengaruhi kita dan kita akan mengikuti atau meneladaninya. Di dalam sutta yang lain disampaikan bahwa apa yang dinasihatkan oleh orang yang bijaksana. Tini mani bikawe sapurisa panyatang pandita panyatang. Wahai para biku, ada 3 hal yang dianjurkan oleh orang yang bijaksana. Danang bikawe sapurisa panyatang pandita panyatang. Berdana, wahai para biku, adalah sesuatu yang dinasihatkan atau dianjurkan oleh orang yang bijaksana. Mata pitu upatanang bikawe sapurisa panyatang pandita panyatang. Menyokong atau merawat orang tua adalah satu hal yang dianjurkan oleh orang yang baik dan orang yang bijaksana.
Pabbaja bikawe sapurisa panyata pandita panyata. Meninggalkan keduniawian atau menjalani kehidupan sebagai pabajita adalah sesuatu yang dinasihatkan oleh orang yang baik dan orang yang bijaksana. 3 nasihat ini akan muncul dari orang-orang yang bijaksana. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, maka kita juga akan mendapatkan nasihat. Kita bergaul dengan orang yang dermawan, kita juga akan bisa ikut-ikutan menjadi dermawan. Kita menjadi terpengaruh. Kita bergaul dengan orang-orang yang peduli dengan orang tuanya, kita juga akan menjadi orang yang sama. Kita akan peduli dengan orang tua kita. Kita bergaul dengan orang yang tertarik untuk meninggalkan kehidupan keduniawian atau tertarik di dalam mendukung mereka yang menjalankan kehidupan pabajita, kita juga akan memiliki sikap yang sama. Maka sapurisa sangsewo, bergaul dengan orang yang baik atau bergaul dengan orang yang bijaksana, ini faktor awal untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Makanya di dalam Manggala Sutta, Sang Buddha menempatkan berkah yang paling pertama di antara berkah-berkah yang lain adalah asewana cabalanang pandita nanca sewana. Asewana cabalanang artinya tidak bergaul dengan mereka yang dungu, yang tidak bijaksana. Pandita nanca sewana artinya bergaul dengan mereka yang pandita atau bijaksana. Karena itu akan mempengaruhi sekali. Bahkan ketika sikapnya belum mempengaruhi kita pun, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, nama kita juga sudah akan terancam. Kalau di dalam kitab, Sang Buddha menyampaikan itu seperti halnya daun yang digunakan untuk membungkus ikan yang sudah busuk. Sekalipun ikannya sudah dikeluarkan, daun itu tetap akan menyisakan bau yang busuk. Seperti itu juga, meskipun kita tidak menjadi buruk, tidak ikut-ikutan seperti teman kita, tapi kalau kita bergaul di lingkungan yang buruk, otomatis nama kita akan tercemar. Dia jangan-jangan juga penjudi loh, karena teman-temannya penjudi. Dia jangan-jangan juga dapat ini kecipratan hasil korupsi, karena teman-temannya korup semua. Padahal kita tidak melakukan, tapi kita bisa terkena imbasnya. Nah, makanya satu hal yang sangat penting untuk menumbuhkan kebijaksanaan adalah bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Kalau Anda semua, Bapak Ibu, memiliki pertemanan yang baik, kalyanamita, yang rajin ke wihara, maka Bapak Ibu juga akan menjadi rajin ke wihara. Kalau temannya malas-malasan, ayo ke wihara, enggaklah hari ini lagi ada pertandingan sepak bola. Besok-besok aja kayak nggak ada waktu lagi. Bapak Ibu bisa terpengaruh, akhirnya nggak jadi ke wihara. Nah, makanya buat satu lingkaran pertemanan yang baik, karena itu akan menumbuhkan kebijaksanaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah saddhamma sawanang, mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma. Jadi mendengarkan dhamma ini juga satu hal untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Selain ini berkah, bagaimana Sang Buddha katakan, kalena dhamma sawanang eta manggalam utama. Mendengarkan dhamma ini juga satu hal untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita. Ada 5 manfaat dari mendengarkan dhamma. Di dalam sutta, Dhamma Sawana Sutta, Sang Buddha menyampaikan 5 manfaat dari mendengarkan dhamma. Pancime bikawe anisangsa dhamma sawane. Wahai para biku, ada 5 manfaat dari dari mendengarkan dhamma. Kata me panca, apakah yang 5 itu? Asutang sunati, mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Ibu bapak mendengarkan dhamma,
itu bisa memperoleh pengetahuan baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Bisa mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru dari apa yang disampaikan oleh penceramah. Jadi mendengarkan dhamma menambah satu wawasan, menambah pengetahuan dhamma. Sutang pariyodapeti, membersihkan apa yang pernah didengar sebelumnya. Artinya semakin menguatkan kembali apa yang pernah didengar sebelumnya. Barangkali topik yang disampaikan oleh penceramah bukan topik yang baru, tapi pernah disampaikan oleh penceramah lainnya. Kalau kita sudah tahu, ketika kita mendengarkan itu, kita bisa membersihkan apa yang mungkin belum jelas. Atau dalam arti semakin menguatkan kembali tentang ingatan kita pada topik ceramah tersebut. Jadi kita bisa semakin mantap. Asutang sunati sutang pariyodapeti kangkang witarati. Nah, ini menjernihkan keraguan-raguan. Nah, barangkali kita punya satu keraguan-raguan tentang pilihan hidup atau tentang ajaran Buddha. Kemudian setelah mendengarkan dhamma, keraguan-raguan tersebut bisa lenyap karena ada pengetahuan baru yang menggantikan. Orang itu ragu-ragu karena apa? Kurangnya kemantapan di dalam pengetahuan. Tapi kalau seseorang itu sudah mantap dalam pengetahuan, tiada lagi keraguan-raguan. Oh, sudah pasti ini sudah jelas. Oh, ini ajaran Buddha seperti ini. Yang tadinya ragu-ragu bisa menjadi tersingkirkan. Kangkang witarati. Kemudian diting ujung karoti, meluruskan pandangan. Barangkali kita punya cara berpikir yang berbeda di luar dhamma. Barangkali kita punya satu pandangan yang tidak sesuai dengan dhamma. Pada saat itu kita menjadi terluruskan. Jadi jangan berpikir kalau misalnya ibu bapak mendengarkan ceramah, wah ini nyinggung saya ini. Ini nyinggung saya. Jangan berpikir seperti itu. Justru kalau kita merasa tersinggung atas cara berpikir kita yang keliru atau atas perbuatan kita yang keliru, bersyukur karena di situ terjadi sebuah pelurusan pandangan supaya pandangan kita lurus sesuai dengan dhamma. Kemudian Citamasa pasidati, batin atau pikiran menjadi tenang. Kita mendengarkan dhamma menjadi tenang karena dhamma itu membawa pada ketenangan. Dhamma adalah solusi atas permasalahan kehidupan kita. Dengan memperoleh dhamma, kita memperoleh ketenangan. Kita menjadi puas setelah mendapatkan pengetahuan dhamma itu. Makanya mendengarkan dhamma ini satu latihan juga untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Dan beberapa hal yang penting dilakukan untuk mendengarkan dhamma supaya membawa pada manfaat yang besar, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nakatang pariboti. Tidak meremehkan topik dhamma yang disampaikan oleh seseorang. Mendengar ceramah topiknya ini, itu mulu. Memang nggak ada topik ceramah yang lain. Kita semestinya tidak boleh meremehkan topik ceramah dhamma yang disampaikan. Karena biar bagaimanapun topik dhamma itu tetaplah dhamma. Dan tidak ada yang rendah ataupun yang tinggi. Semua punya sasarannya. Kalau kita merasa, oh saya sudah tahu, ya sudah beruntunglah Anda. Bagi orang yang belum tahu, itu bisa menjadi wawasan yang baru. Dan juga Bapak Ibu, terkadang topik itu mengena saat kita punya permasalahan dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan.
Misalnya kita lagi stres, lagi tertekan, batin kita tidak tenang. Saat kita mendengar tentang uraian, tentang bermeditasi, melatih ketenangan, kita baru sadar, oh itu sangat berharga. Tapi kalau kita pas keadaan senang, kadang-kadang kita berpikir, ngapain sih meditasi? Ngapain cuma duduk begitu? Karena kita belum merasakan di momen di mana kita butuh itu. Tapi kalau kita pas butuh itu, nah kita baru menyadari, oh ternyata inilah solusi dari apa yang sedang saya cari. Nah, maka langkah pertama adalah nakatang pariboti. Jangan meremehkan topik dhamma yang disampaikan oleh siapapun. Mau tinggi, mau sedang, atau yang sederhana, itu tetaplah dhamma. Dan orang yang menghargai dhamma tidak akan merendahkan topik dhamma apapun. Yang kedua adalah nakatikang pariboti. Tidak merendahkan yang ceramah. Atau katika penceramahnya. Yang ceramah itu lagi. Yang ceramah. Bante masih muda pengetahuannya dan perjalanan hidupnya belum teruji. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh merendahkan penceramahnya. Karena biar bagaimanapun penceramahnya ini menyampaikan ajaran Buddha. Jangan hanya memandang dari siapa yang ceramah. Tapi hargailah si penceramah itu karena penceramah itu sudah menyampaikan ajaran Sang Buddha. Nakatikang pariboti artinya jangan merendahkan. Naatanang pariboti tidak merendahkan diri sendiri. Nah, terkadang kita merasa rendah diri. Diajak ke wihara, ayo datang ke wihara nanti ada uraian dhamma. Enggak lah, topiknya terlalu tinggi. Tidak pas untuk kehidupan saya. Tidak cocok. Oh saya belum mampu. Nah itu nggak boleh merendahkan diri. Sekalipun kita merasa mungkin ini bantenya ngomong apa ya gitu. Tapi kita tetap harus menghargai itu. Jangan sampai kita merasa atau merendahkan diri. Tetap dengarkan. Karena sesuatu yang sulit nanti kalau kita terbiasa mendengar pun juga akan menjadi biasa. Oh ternyata itu tuh maksudnya. Sekali disampaikan belum paham ya nanti didengar lagi kan juga akan paham. Kemudian awi kita cito damang sunati. Mendengarkan dhamma dengan batin yang tidak bingung. Artinya ketika Bapak Ibu mendengarkan dhamma, ya artinya mendengarkan dengan ketenangan. Tidak main sendiri, tidak berbicara sendiri, membuat kegaduhan. Mendengarkan dengan ketenangan. Eka gacito yoniso cak manasikaroti. Dengan batin atau pikiran yang terpusat atau terkonsentrasi. Ya, artinya kita fokus ketika mendengarkan dhamma. Fokus penuh perhatian. Yoniso manasikaroti. Penuh perhatian yang bijak di dalam mendengarkan dhamma. Nah, itu saddhamma sawanang atau mendengarkan dhamma ini nanti bisa menjadi satu hal untuk mengembangkan atau menumbuhkan kebijaksanaan kita. Maka jangan pernah bosan untuk mendengarkan dhamma. Kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan kebijaksanaan adalah yoniso manasikara. Perhatian yang bijak. Perhatian yang bijak ini maksudnya bagaimana? Saat kita mengetahui sesuatu kejadian, kita melihat dari sudut pandang kebijaksanaan. Atau kita mengambil cara dengan cara yang bijak. Misalnya, perihal makanan. Perihal makanan kita tahu bahwa kita semua butuh makan. Tapi bukan berarti hidup kita makan terus.
Kalau kita sudah tahu bahwa nanti makan berlebihan itu membawa penyakit, ya jangan dilakukan. Nah itu perhatian yang bijak. Makan secukupnya. Penggunaan media sosial. Nah, waduh Bante, kalau zaman sekarang tidak menggunakan media sosial nanti kita ketinggalan zaman. Nah ada satu penyakit menurut penelitian itu namanya FOMO kalau nggak salah. Fear of apa lagi? Missing out. Nah ya, fear of missing out. Nah, ketakutan untuk ketinggalan berita gitu toh. Ya kita boleh mengakses berita, tapi kalau hidup kita nanti di sana terus, nah itu tidak bijaksana juga. Tidak bijaksana juga. Nah, maka perhatian yang bijak ini juga satu latihan untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Kemudian yang berikutnya adalah dhamma no dhamma pati-pati atau menjalankan dhamma. Menjalankan dhamma, mempraktikkan dhamma yang Sang Buddha ajarkan ini membawa pada kebijaksanaan. Karena ajaran Buddha ini sebenarnya adalah ajaran tentang kebijaksanaan untuk mengetahui realitas hidup yang sebenarnya. Kualitas atau ciri atau karakter dari dhamma itu adalah ehipassiko, mengundang untuk dibuktikan. Kita diundang untuk membuktikan apakah benar yang disampaikan oleh Sang Buddha itu. Kemudian pacatang weditabo winyuhi, diselami atau ditembus oleh orang yang bijaksana. Makanya wajar kalau kita tidak bijaksana, tidak mudah untuk memahami dhamma ajaran Sang Buddha. Dan Sang Buddha sendiri pernah mengatakan, panyawato yang dhammo nayang dhammo dupanyasa, bahwa dhamma yang kuajarkan ini adalah untuk orang yang bijaksana, bukan untuk orang yang tidak bijaksana. Hanya orang yang bijaksana yang bisa mengetahui dan menembus ajaran beliau. Sementara mereka yang tidak bijaksana mungkin akan merendahkan, menyepelekan ajaran Buddha. Hanya orang yang bijaksana. Coba Anda renungkan, bagi orang yang tidak bijaksana, melihat orang berpenampilan seperti biku begini, aneh. Kok ada ya orang yang seperti itu ya? Ngapain rambutnya dicukur, pakai seragam kayak gitu. Kemudian ngapain menjalani hidup seperti itu? Itu kalau orang yang tidak bijaksana, tidak mengetahui secara jelas. Tapi orang yang bijaksana mengetahui apa yang dilakukan oleh biku tersebut, kenapa memilih menjadi biku, alasannya kenapa, kan tahu. Oh, bahwa menjadi biku itu satu latihan. Latihan untuk melepaskan. Jadi bukan gerombolan orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Nah, nanti dikira biku ini adalah orang-orang pelarian dari masalah-masalah hidupnya. Tapi kalaupun pelarian ternyata masih baik, karena dia lari di jalan yang benar daripada lari ke minuman keras. Nah, ada yang mengatakan, kenapa biku tidak boleh berlari? Ya, karena menjadi biku adalah perjalanan, bukan pelarian. Nah, ibu bapak saudara, bagi orang yang tidak bijaksana, itu menganggap pilihan menjadi biku itu aneh. Ngapain coba pakai seragam kayak gitu, menjadi manusia purba, hidup zaman sekarang. Kok ada yang seperti itu? Tapi kalau orang itu bijaksana, dia tahu. Nah, menjalankan dhamma nu dhamma pati-pati, itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Karena dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu berisi tentang kebijaksanaan. Bagaimana melihat kenyataan yang sesungguhnya. Memang kebijaksanaan ini tidak bisa mengubah kenyataan. Tapi kebijaksanaan itu bisa kita gunakan untuk melihat kenyataan itu tanpa terkelabui olehnya. Tanpa tertipu oleh kenyataan yang terjadi. Sang Buddha mengatakan, Dhammo hawe rakati dhamma caring, catang mahantang wiya yatawasa kale. Dhamma akan melindungi ia yang menjalankannya, bagaikan payung yang besar di musim hujan.
Dhamma akan memberikan pelindungan yang nyata kalau kita mau menjalankannya. Dan Dhamma itu seperti payung di musim hujan. Kenapa perumpamanya kok payung? Ya, payung itu bisa kita gunakan di saat hujan. Memang payung tidak akan pernah bisa untuk menghentikan hujan, tetapi dengan payung kita bisa melewati hujan dan berjalan tanpa kebasahan oleh derasnya air hujan. Memang Dhamma atau kebijaksanaan tidak bisa mengubah kenyataan. Yang mati ya tetap akan mati, yang tua juga akan tetap menua. Hukum perubahan pasti tetap akan terjadi. Tapi dengan kebijaksanaan kita bisa menghadapi itu semua tanpa dibuat derita oleh keadaan yang terjadi. Maka kebijaksanaan itu seperti payung yang kita gunakan di musim hujan. Memang payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi dengan payung kita bisa melewati hujan. Kebijaksanaan memang tidak bisa menghentikan orang yang sudah mati, tidak bisa menghentikan perubahan, tidak bisa membuat dunia menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi dengan kebijaksanaan, kita bisa melewati kejadian yang terjadi tanpa terombang-ambing oleh keadaan. Tanpa dibuat menderita oleh keadaan yang terjadi. Karena memiliki kebijaksanaan. Maka kebijaksanaan itu payung. Nah, maka saat terjadi hujan, saat ada masalah, nah biasanya payung itu baru bisa kita gunakan. Baru kita merasa bahwa itu butuh sekali. Kalau saat tidak terjadi hujan, kita merasa punya payung itu tidak berharga. Ngapain saya belajar Dhamma ini ya? Untuk apa gitu? Tapi begitu kita menemui satu permasalahan, kita baru sadar, oh ternyata Dhamma itu seperti payung. Yang saat ini saya sedang dilanda permasalahan, tapi saya masih kuat, masih bisa menjalani kehidupan. Sekalipun yang meninggal tetap meninggal, yang tua juga tetap akan menua. Perubahan tetap terjadi, tapi dengan payung, dengan Dhamma itu, kita bisa menghadapi itu semua. Seperti ketika hujan, kita dengan payung bisa melewati hujan tanpa dibuat basah karena hujan. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia. Tadi 4 hal tadi adalah langkah yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu ibu bapak ada 3 jenis. Berdasarkan dengan cara menciptakannya. Ada yang disebut sebagai sutta mayapanya. Kebijaksanaan dari mendengar. Jadi semakin banyak kita mendengar, belajar, nah di sana ada pemahaman. Ada kebijaksanaan yang bisa kita kembangkan. Yang kedua adalah cinta mayapanya. Kebijaksanaan dari berpikir. Nah kita sering merenung, berpikir, mengevaluasi. Itu sebenarnya juga kebijaksanaan bisa tumbuh di sana. Maka terkadang saat kita merenung, nah di sana ada inspirasi. Nah, terkadang ruang inspirasi itu malah di tempat yang tidak kita duga. Ketika di toilet malah muncul inspirasi, malah muncul sebuah solusi. Nah, perenungan, pemikiran itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah bawana mayapanya. Kebijaksanaan yang muncul dari pengembangan batin. Meditasi, mengembangkan batin itu juga bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Kita menjadi orang yang bijak, menjadi bijaksana dengan melatih meditasi. Ketenangan yang kita kondisikan, yang kita miliki, itu akan memudahkan kita untuk melihat kenyataan. Akan memudahkan kita memiliki penerimaan terhadap kenyataan yang terjadi. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, kebijaksanaan ini penting. Kenapa? Karena dalam hidup ini ada 4 hal yang biasa kita atau harus kita sadari semua. Sebagaimana yang di dalam Rata Pala Sutta dikatakan, Upaniyati loko aduo, bahwa kehidupan ini tidaklah tetap, tidak abadi.
bergerak. Kita harus menyadari bahwa dunia ini tidaklah kekal. Makanya wajar kalau dulu ketika kita masih muda, kita begitu kuat. Apapun bisa kita lakukan sendiri. Tapi begitu semakin menua, bahkan untuk melangkahkan kaki pun tidaklah mudah. Dan kita harus menyadari hukum perubahan ini. Bahwa kita akan menjadi semakin tua. Perubahan itu nyata, bahkan setiap detik terjadi perubahan. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Apapun yang ada, akan ada menemui titik di mana akan berlalu juga. Akan menjadi lapuk. Meskipun kita secara teori tahu ya, oh hidup tidak kekal. Tapi kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan kenyataan ketidakkekalan itu, nah kita belum siap untuk menerima. Maka di sana dibutuhkan kebijaksanaan untuk menerima ketidakkekalan hidup. Saat menua kita terima. Memang seperti ini realitanya. Yang kedua adalah atanoloko anabisaro. Tiada perlindungan yang sejati. Tiada perlindungan yang diberikan oleh orang lain. Yang dalam arti adalah ketika kita sakit, bahkan rasa sakit kita pun tidak bisa kita bagikan kepada orang lain. Kita sendiri yang harus menanggung. Oh, saat ini saya sedang sakit parah. Kalian kan teman-teman dekat saya. Ambillah sedikit rasa sakit ini supaya rasa sakit saya berkurang. Ternyata tetap tidak bisa. Dan kita tidak bisa menjamin kehidupan orang lain. Secinta-cintanya orang tua terhadap anaknya, orang tua tidak bisa menjamin kebahagiaan anaknya. Sekalipun semua sudah dilakukan. Tiada pelindungan yang sejati. Diri kita sendiri yang harus menciptakan pelindungan itu. Diri kita sendiri yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, asakoloko sabang pahaya gamania. Di dunia ini tidak ada kepemilikan yang sejati. Semuanya harus ditinggalkan. Tidak ada kepemilikan yang sejati, semuanya harus ditinggalkan. Seberapapun besar harta materi yang kita kumpulkan, seberapapun banyak kerabat saudara yang kita miliki, pada akhirnya ketika kita meninggal sendirian. Tak ada satupun harta yang bisa kita bawa selain kebaikan kita. Apa yang kita kumpulkan selama hidup pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita berikan, yang kita gunakan untuk berbuat baik, kebaikan itulah yang akan kita bawa. Tidak ada kepemilikan yang sejati. Kita hanya merasa memiliki. Karena merasa memiliki pada akhirnya apa? Muncul ketakutan, muncul kesedihan. Takut akan apa? Takut akan kehilangan. Kesedihan akan apa? Kesedihan ketika terjadi perubahan. Ketika hilang atau berpisah dengan diri kita. Padahal nyatanya dalam hidup tidak ada yang kita miliki. Kita lahir saja tidak membawa apa-apa. Tapi karena kita menganggap ini milikku, merasa memiliki, nah merasa memiliki itulah yang melahirkan definisi kehilangan, definisi perpisahan. Menjadi merasa kehilangan. Oh, harta materi saya ini. Begitu terjadi perubahan, merasa kehilangan. Padahal sejatinya ya bukan milik kita. Bukan milik kita. Kehilangan adalah definisi bagi orang yang merasa memiliki. Karena kalau tidak merasa memiliki, itu hanyalah perubahan yang terjadi semata. Duka cita, kesedihan, ataupun ketakutan itu karena menganggap merasa memiliki. Padahal senyatanya ya asakoloko sabang pahaya gamania. Tidak ada kepemilikan yang sejati, semua akan ditinggalkan. Yang keempat adalah unoloko atito tanhadaso. Bahwa kehidupan ini tidak memuaskan. Diperbudak oleh nafsu keinginan. Coba kita renungkan.
Hidup kita apakah ada puasnya? Dulu pengen seperti ini, setelah menjadi kenyataan, pengen lagi, pengen lagi. Dan pada akhirnya kita terus dituntut, diperbudak oleh keinginan kita. Padahal sampai kapanpun keinginan kita itu tidak akan ada ujungnya. Keserakan kita juga tidak akan menemukan titik ujungnya. Sang Buddha sendiri mengatakan, nakahapana wasena titikame suwijati. Apa sada duka kama itiwinya ya pandito. Bahwa sekalipun hujan yang turun itu adalah emas, tetap tidak bisa memuaskan keserakan orang. Memuaskan nafsu keinginan seseorang. Dunia ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakan kita. Tidak akan pernah cukup untuk memenuhi nafsu keinginan kita. Karena seberapapun banyak yang sudah kita miliki, pada akhirnya tetap belum puas. Nah, kebijaksanaan itu ibu bapak saudara, itu berfungsi untuk melihat 4 kenyataan ini. Supaya kita benar-benar bijak di dalam menyikapi kenyataan yang ada. Sehingga tidak terbawa atau terperosok pada jalan yang keliru. Kebijaksanaan itu seperti senter, seperti lampu untuk memberikan penerangan, untuk melihat yang senyatanya. Maka jadikan kebijaksanaan itu untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Dhamma ajaran Sang Buddha adalah untuk mereka yang bijaksana, bukan untuk mereka yang tidak bijaksana. Maka ibu bapak saudara, mari kita kembangkan kebijaksanaan itu. Supaya makin hari kita makin menjadi bijaksana. Semakin bertambah usia, kita juga bertambah kebijaksanaan, bertambah pengetahuan, sehingga kita bisa menghadapi kenyataan dengan cara yang bijak. Sekian yang bisa Bante berikan, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Akhir kata, sabe sata bawanto sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.